Pemirsa, kita awali informasi hari ini. Seorang pria lansia dievakuasi bersama kedua anaknya usai 4 hari terjebak erupsi Gunung Lewatobi laki-laki dan juga terpisah dari istri dan kedua anaknya yang lain. Sementara sebelumnya ratusan pengungsi di desa Hikong, Kabupaten Sika harus dipindahkan akibat terdampak guguran material. Saat ini gunung meletus, gunung meletus, baru gunung meletus, orang semua lari, boru. Petugas kepolisian harus membopong Aloysius dari kediamannya untuk dievakuasi ke tempat pengungsian bersama dua anaknya. Lansia yang sulit berjalan ini hanya dapat menunggu pertolongan saat terjebak selama 4 hari di kediamannya. Aloysius harus terpisah dari istri dan dua anaknya yang lain yang terlebih dahulu dievakuasi ke tempat pengungsian. Usai dievakuasi, pria lansia ini dibawa ke posko pengungsi di desa Oputobi, Kecamatan Titehena untuk bertemu dengan anggota keluarganya yang lain. Tangis haru anggota keluarga Aloysius pecah saat pihak kepolisian berhasil mengevakuasi pria lansia tersebut. Sebelumnya petugas gabungan memindahkan 300 pengungsi di desa Hikong, Kabupaten Sika menuju posko desa Konga. Ratusan warga ini dievakuasi kembali karena terdampak guguran material Gunung Lewatobi laki-laki. Abu vulkanik yang menyebar di wilayah sangat tebal dalam 2 hari belakangan yang berpotensi berdampak pada kesehatan para pengungsi. Karena debu abu vulkanik ini lebih banyak mengarah ke arah Momere, sehingga di sana terdampak. Memang mereka mengungsi, tapi banyak kan mereka di sana tidak merasa aman karena abu vulkanik. Yang banyak material dari abu ada Gunung Lewatobi ini terbawa sampai ke arah Hikong, tempat-tempat mereka mengungsi. 7 unit truk dikerahkan untuk mengangkut ratusan pengungsi beserta barang milik mereka. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 korban laka kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat sudah dirujuk ke rumah sakit sesuai domisili masing-masing. Sementara itu, supir truk kontainer yang diduga menjadi penyebab kecelakaan masih dirawat intensif dan mengalami luka cukup parah. 7 dari 28 korban luka kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat sudah dirujuk dari RSU Abdul Rojak, Purwakarta ke rumah sakit sesuai domisili. Selain permintaan dari keluarga, kondisi ke-6 korban mengalami luka ringan juga menjadi pertimbangan rujukan. Saat ini, RSU Abdul Rojak masih merawat 21 korban luka. 7 diantaranya mengalami luka berat dan akan menjalani operasi. Untuk 8 diantaranya semalam itu mereka dirujuk ke rumah sakit domisili karena sesuai dengan atas permintaan dari keluarga masing-masing itu. Kemudian untuk yang sisanya itu 21 lebih itu dengan luka ringan. Kemudian 7 diantaranya ada luka berat. Nah, di luka berat ini diantaranya ada yang akan rencana operasi. Sementara itu, pengemudi truk bernama Rauf masih menjalani perawatan intensif. Rauf mengalami luka parah di bagian pinggang sehingga belum bisa dimintai keterangan. Sementara korban yang meninggal dunia sudah dibawa oleh pihak keluarga ke daerah Serengseng, Jakarta untuk dimakamkan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi mengungkapkan penyebab kecelakaan beruntun di Tol Cipularang disebabkan truk alami remblong. Meski demikian, polisi masih menyelidiki hal tersebut dengan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Pasca
Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan, Selasa pagi kepolisian melakukan rekonstruksi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta mengakibatkan belasan kendaraan rusak berat dan puluhan korban luka-luka, sementara 1 orang meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan sementara dalam rekonstruksi, Kepolisian Polda Jawa Barat menyebut terdapat dugaan remblong, jalan yang basah akibat hujan dan faktor kesalahan pengendara. Kita akan meneliti lagi apakah sebenarnya penyebab kecelakaannya. Apakah dari faktor kendaraan yang kemudian kendaraan tidak bisa melaksanakan pengereman, atau dari hal-hal lain yang kemudian, atau dari faktor pengemudi yang kemudian lalai ataupun abai dalam mengemudikan kendaraannya. Ini membutuhkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di lapangan untuk menyimpulkannya nanti. Kepolisian Polda Jawa Barat mengimbau bagi pengguna jalan agar tetap waspada saat menggunakan jalur Cipularang di cuaca hujan. Selain itu, diimbau juga bagi pengendara untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan secara berkala. Dari Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Novan Dwi Kusuma, Sadu Danto, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 saat ini berada di eksit Tol Jatiluhur, Purwakarta. Belasan kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun saat ini berada di eksit Tol Jatiluhur, Purwakarta. Rata-rata kendaraan ini mengalami kerusakan berat. Tim Inafis Polres Purwakarta memeriksa sejumlah bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut di Tol Cipularang kilometer 92. Tim Inafis juga memeriksa truk tronton terutama di bagian depan termasuk bagian pengereman. Rencananya Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKP juga akan memeriksa truk tronton ini untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Keluarga pasien ngamuk di ruang pelayanan bedah Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Sungai Penuh, Jambi, yang mana keributan terjadi karena keluarga pasien merasa tidak dilayani dengan baik dan ditelantarkan. Keluarga pasien ini mengamuk saat berada di ruang pelayanan bedah Rumah Sakit Umum Daerah Mayor Jenderal H.A. Talib, Kota Sungai Penuh, Senin siang, viral di media sosial. Rumah Sakit Umum Daerah dituding tidak melayani dengan baik dan menunda-nunda operasi. Padahal pasien disarankan operasi oleh dokter jaga di IGD karena pendarahan yang tiada henti akibat luka di jari tangan sejak Minggu malam. Namun hingga Senin siang belum ada tindakan operasi. Keluarga pasien berusaha menanyakan ke perawat, malah diminta mencari kain kasa di apotek. Emosi kepada perawat, merasa pihak rumah sakit menelantarkan pasien. Anak saya sampai jam 12 tuh belum juga dioperasi. Disitulah kami timbul emosi, kami marah-marah, dan menantu saya ini marah-marah sama suster yang penjaga ruang sakit bedah itu kan. Belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit Sungai Penuh dengan kejadian ini. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Kapiur Gandhi melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban perundungan berupa kekerasan psikis dan verbal yang dilakukan seorang wali murid. Dalam video yang viral, pelaku meminta korban untuk sujud dan menggonggong sambil meminta maaf kepada pelaku. Video amatir ini merekam saat ES, seorang pelajar SMA swasta, diminta meminta maaf dengan bersujud serta menggonggong. Peristiwa ini diketahui terjadi di depan SMK 2 Gloria, Kota Surabaya pada akhir Oktober lalu.
Orang tua korban mengungkapkan peristiwa berawal dari candaan anaknya terhadap anak pelaku. Namun akibat candaan tersebut, anak pelaku tersinggung dan mengadu ke ayahnya hingga berujung keributan di depan sekolah. Akibat kekerasan psikis yang dialaminya, ES mengalami trauma dan ketakutan untuk masuk sekolah. Buat saya sendiri pun, saya merasa tertekan dan tidak ada damai sejahtera dalam hati saya sampai hari ini. Selama ini saya berusaha untuk diam, karena saya pikir masalah ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Ternyata selama semakin saya diam, fakta dan kebenaran yang di luar semakin tidak sesuai. Sangat melukai, bukan hanya melukai yang bermasalah, tapi juga secara tidak langsung juga melukai masyarakat, apalagi yang punya anak-anak yang masih sekolah. Tentu mereka khawatir jangan sampai ya kayak begini terjadi pada anak saya. Nah, jadi saya pikir ya sudah, kita serahkan saja kepada kepolisian, ke Polrestabes Surabaya. Kejadian ini telah dilaporkan pihak sekolah ke Polrestabes Surabaya. Sementara ES yang dinilai menjadi pemicu permasalahan mendapat surat peringatan pertama dari sekolah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pihak Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat membenarkan adanya 7 tahanan yang telah melarikan diri. Ketujuh tahanan narkoba tersebut berhasil kabur usai menjebol tralis ventilasi kamar dan keluar dengan merangkak melewati gorong-gorong saluran air. Inilah wajah ketujuh tahanan rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat yang nekat melarikan diri pada Selasa pagi. Ketujuh tahanan kasus narkoba tersebut adalah Murtala, Maulana, Wahyudin, Agus Salim, Jamaluddin, Anas Al-Karim, serta Mary Januar. Insiden kaburnya 7 tahanan diketahui sekitar pukul 7.50 pagi saat pergantian shift antara regu jaga malam dengan regu jaga pagi. Kecurigaan petugas muncul saat mendapati pintu kamar nomor 16 Blok S terkunci dari dalam. Para tahanan kabur dengan cara menjebol tralis ventilasi kamar dan turun menggunakan kain sarung yang telah disambung. Ketujuh tahanan kemudian menjebol beton penutup saluran air, lalu merangkak melewati saluran air untuk mengarah keluar rutan. Menurut Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwil Humkam DKI Jakarta, Tony Nainggolan, ketujuh tahanan yang kabur 6 orang masih berstatus terpidana, sementara 1 orang lainnya telah menjadi narapidana. Kan kelas 1 Salemba, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan selalu berkoordinasi, berkolaborasi untuk mencari, menangkap kembali warga binaan yang melarikan diri tersebut. Pihak Kanwil Kumham DKI telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh petugas jaga malam guna mengungkap ada tidaknya keterlibatan orang lain dalam proses pelarian 7 tahanan tersebut. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito dicopot terkait dugaan uang damai dan penangguhan kasus guru honorer Supriyani. Kedua pejabat tersebut saat ini menjalani pemeriksaan Propam Polda Sulawesi Utara terkait dengan pelanggaran kode etik dan disiplin. Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dicopot imbas uang damai kasus guru honorer Supriyani yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Selain Kapolsek, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga ikut dicopot. Kedua pejabat Polsek Baito saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Propam Polda Sultra terkait kasus pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus guru honorer Supriyani. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, saat ditemui masih irit bicara, namun membenarkan adanya pencopotan kedua pejabat Polsek Baito. Kan sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi, sudahlah. Diketahui, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin meminta uang sebesar 50 juta kepada Supriyani dengan alasan untuk menghentikan kasus dugaan kekerasan pada salah satu siswinya yang juga anak polisi yang bertugas di Polsek Baito. Sebelumnya, dalam persidangan pada 11 November 2024, Penuntut Umum Kejari Konawe Selatan membebaskan Supriyani dari semua tuntutan. Dari Konawe Selatan, Kendari, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Cimahi menangkap 5 selebgram asal kota Cimahi dan Bandung Barat karena terlibat judi online. Kelima tersangka berperan sebagai afiliator dan mendapatkan keuntungan sebesar belasan juta rupiah.
Tim Satgas Astacita Reskrim Polres Cimahi mengamankan 5 selebgram asal kota Cimahi dan Bandung Barat karena terlibat judi online. SN, SG, Nil, Dam, dan Ava ditangkap setelah mempromosikan judi online lewat media sosial mereka. Para tersangka berperan sebagai afiliator dan mempromosikan judi online lewat postingan Instastory mereka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 5 ponsel, bukti postingan judi online dan akun media sosial kelima tersangka, serta postingan situs judi online. Salah satu selebgram yang juga merupakan ibu rumah tangga mengaku baru menjalankan aksinya selama 6 bulan dan sudah dapat keuntungan 11 juta lebih. Polres Cimahi melakukan pengungkapan dengan tersangka 5 orang. Kemudian modusnya adalah para pelaku ini menggugah postingan baik cerita atau story di akun sosial media di Instagram, kemudian disematkanlah link-link unggahan di ceritanya yang dilakukan oleh para pelaku itu, link-link judi, akun judi. Sehingga pada saat kita klik story-nya, secara otomatis kita akan masuk ke dalam aplikasi judi online yang memang sangat meresahkan di Indonesia. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menangis saat mendengar curhatan ibu-ibu tentang dampak judi online yang mereka rasakan. Tidak hanya harus membanting tulang, bahkan ada yang harus bercerai akibat suami kecanduan judi online. Alhamdulillah masih bersyukur walaupun sampai ke judi itu jahat, sampai kita reverse gitu. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menangis mendengarkan curhatan warga saat acara literasi digital dalam pencegahan judi online di lingkungan sekolah dan masyarakat di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Suami saya sendiri sampai dia ditahan gara-gara judi online. Handphone, semua TV habis. Dalam acara ini banyak ibu-ibu yang curhat tentang bahaya judi online yang mereka rasakan. Ada yang harus banting tulang memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sang suami kecanduan judi online. Bahkan ada yang harus bercerai karena tidak tahan dengan suami yang kecanduan judol. Ini kan judi online, pinjaman online ini kan sampai ke ranah masuk di kamar, di ruang sangat privat. Jadi mau tidak mau kita harus melibatkan masyarakat, terkhusus ibu-ibu. Toh ibu rumah tangga ini yang paling banyak juga merasakan, misalnya suaminya terpapar judi online, mereka yang merasakan susu anaknya nggak cukup, makanan nggak cukup, dan lain-lain. Itu perempuan yang paling merasakan. Menkom DIY Mutia Hafid mengatakan wilayah Cilincing merupakan salah satu daerah dengan jumlah pemain judi online tertinggi di Jakarta. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyebut bahwa sosok berinisial T, pengendali judi online, merupakan aktivis politik dari Partai PDIP. Sosok berinisial T menjadi tim pemenangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Sementara itu, Cagup Jakarta nomor urut 3, Pramono, membantah mengenal sosok T tersebut. Mantan Menkominfo sekaligus Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyebut bahwa sosok berinisial T berada di balik skandal judi online yang menyeret sejumlah pegawai Kementerian Komdigi. Sosok berinisial T disebut Budi Ari sebagai orang yang menyodorkan tersangka AK menjadi tim tenaga pengawasan dan penindakan takedown situs judi online di Kominfo.
Selain itu, Budi Ari juga mengatakan sosok T merupakan aktivis politik yang dekat dengan Menhub Budi Karya Sumadi, menjadi tim ses Ganjar Mahfud di Pilpres 2024, dan kini bertugas di tim pemenangan Pramono Rano dalam Pilkada Jakarta, serta menjadi ketua bidang konten sosial media PDI Perjuangan. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung membantah mengenal sosok T yang disebut-sebut Budi Ari. Pramono menyerahkan langkah hukum kepada partai atas pernyataan Budi Ari. Saya sama sekali nggak kenal. Saya belum pernah ketemu, jadi saya tidak tahu. Ya, terkait somasinya itu, apakah ada? Ya itu kan tim, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, nggak kenal, dan saya belum pernah ketemu. Sebelumnya, Budi Ari menyatakan siap diperiksa polisi terkait keterlibatannya dalam kasus judi online. Polisi juga telah menetapkan 18 orang tersangka. 10 diantaranya adalah pegawai di Kementerian Komdigi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan respon soal wacana pemeriksaan Budi Ari terkait dengan judi online. Kapolri menyebut jika ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada nama tertentu akan langsung diperiksa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap, Polri membuka peluang terhadap semua pihak yang terlibat untuk diperiksa dalam kasus situs judi online. Pernyataan itu disampaikan Listio Sigit Prabowo merespon dugaan keterkaitan antara mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi dengan kasus situs judi online yang melibatkan beberapa pegawai di Kementerian Komdigi. Kepolisian terus mendalami keterangan dari 2 orang pelaku yang tertangkap di Malaysia. Tidak menutup kemungkinan jika ditemukan bukti yang cukup yang mengarah ke nama Budi Ari Setiadi akan diproses oleh polisi. Ini kan Budi Ari juga lagi rame namanya Pak. Tadi kan dibilang ini akan memeriksa siapapun, apakah termasuk sosok Budi Ari juga nanti akan dimintai keterangan begitu Pak? Karena kan dulu di Kominfo, terus ada juga di Komdigi. Ya saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu pasti akan diproses, akan diperiksa. Sementara itu Budi Ari memberikan respon usai namanya dikait-kaitkan dengan kasus situs judi online. Ia mengaku siap diperiksa dan mendukung penuh proses penegakan hukum atas kasus judi online. Mau ke luar negeri ya, pokoknya saya fokus ngurus operasi dan tanggal. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Apa ya? Solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Dan ini katanya polisi mau mendalami Pak. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya aja nggak apa. Kita siap dipanggil juga Pak. Pasti nggak. Berarti siap, pasti nggak terlibat Pak. Ya. Pak kenal nggak Pak 14 pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya, tahu lah namanya. Nama Budi Ari diduga terkait dengan praktek pemeliharaan situs judi online di lingkungan Kementerian Kominfo di era kepemimpinannya. Hingga kini, polisi telah menetapkan 18 orang tersangka atas kasus situs judi online. 10 diantaranya adalah pegawai di Kementerian Komdigi, sementara 8 lainnya adalah warga sipil. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, aksi tak terpuji dilakukan sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas kawasan Jembatan Gantung, Jalan dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, para pengendara nekat membongkar separator bus Transjakarta karena terjebak kemacetan. Sebuah video amatir viral di media sosial memperlihatkan pengendara sepeda motor dan mobil terjebak kemacetan karena masuk jalur Transjakarta di halte Jembatan Gantung, Jalan Daun Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Tak ingin jalannya terhambat, sejumlah pengendara motor nekat membongkar separator bus Transjakarta. Mereka bersama-sama menggeser beton agar dapat dilalui kendaraannya keluar jalur Transjakarta. Menurut warga, biasanya kondisi seperti ini terjadi pada jam berangkat kerja. Kondisi jalan Daan Mogot kerap macet pada pagi hari, sehingga banyak yang nekat masuk ke jalur Transjakarta. Terhambatnya arus lalu lintas itu karena adanya putar balik tak jauh dari halte.
Tapi keadaannya begitulah Bang, ya, kita banyak yang masuk jalan. Ada yang lewat jalur busway karena macet ya. Jadi ya gitu, tiap hari lah. Motor tuh banyak yang lewat jalur busway. Meski kerap dijaga, para pengguna jalan itu biasa memanfaatkan kelengahan petugas yang berjaga di jalur bus Transjakarta. Dari Jakarta, Miftah Lugani, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Halo Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Baik, terima kasih Yasmin dan juga Nata. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan juga terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Untuk situasi arus lalu lintas dari arah Sudirman ataupun Blok M yang akan menuju ke arah Harmoni pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Selanjutnya dari arah Harmoni yang akan menuju ke arah Tanah Abang pada pagi hari ini juga tampak cukup ramai dan juga mengalami perlambatan kecepatan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak lupa untuk menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan bagi para pesepeda yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menggunakan lajur paling kiri maupun lajur pesepeda yang telah tersedia agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Dan perlu kami informasikan pemirsa bahwa operasi ataupun sistem ganjil genap masih berlangsung dan kendaraan yang dapat melintas ialah kendaraan berplat ganjil dan kendaraan berplat genap dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 185 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 28 orang luka berat dan 314 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut 70% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, terlebih khusus pengendara roda 2 untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada teman-teman di studio, silakan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia Putri Huta Barat atas laporan Anda dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menelpon Donald Trump dan menyampaikan sukacita atas terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Ya, sementara itu Trump menyebut Presiden Prabowo sebagai sosok yang luar biasa dan juga memuji bahasa Inggris Presiden Prabowo Subianto. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like... thank you so much. If possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but
Great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, Amazing. And your English is so good. yes, sir. I've been Very good, the English. all my training is American, sir. That's great. We had a great election in the U.S. We had a great election. It's amazing what happened. We had tremendous success. The most successful in over 100 years, they say, and that's a great honor. So it gives me a very big mandate to do things properly. And of course, we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be in the right place in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. I got quite lucky, actually. Yes, sir. And somebody was protecting me, I guess. Yeah. How are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir. And I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. Thank you, sir. Respected. You're a very respected person. Sir. And I give you credit for that. It's not easy. Thank you, sir. It's not easy. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to. Please send to your people, to the people of Indonesia, my regards. That I have great respect for them and for you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you. Bye. Bye, sir. Presiden Prabowo ajak perusahaan besar Amerika Serikat tingkatkan investasi di Indonesia. Ya, ajakan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan perwakilan perusahaan di Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan kenegaraan ke Amerika Serikat. Prabowo bersama sejumlah menteri bertemu dengan organisasi non-pemerintah di United States Indonesia Society atau USINDO. Dalam pertemuan itu hadir pemimpin perusahaan besar Amerika Serikat seperti Freeport-McMoRan, Boeing, ExxonMobil, dan perusahaan besar lainnya. Total ada 25 pihak, baik dari Indonesia maupun Amerika Serikat yang ikut dalam pertemuan tersebut. Prabowo mendorong peningkatan investasi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, saya sangat gembira pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar ya di Amerika dan di dunia. Mereka sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia, dalam pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita. Diskusi dalam pertemuan itu berjalan produktif karena perusahaan tersebut selama ini telah menjalin kerjasama dengan Indonesia. Selain investasi di bidang teknologi, isu energi terbarukan juga menjadi topik khusus yang dibicarakan bersama para pengusaha tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih Selasa waktu Amerika Serikat. Isu stabilitas di Asia Tenggara dan GA ini menjadi topik yang dibahas selengkapnya bersama jurnalis VOA Rio Tuasikal dari Gedung Putih. Mr. President, welcome to the White House. Thank you. Thank you. So glad you're here. Thank you. How'd you sleep? Good? Good.
where the airport is now. So Mr. President, that's the Capitol. Democrat over the mantle, but President Biden wanted both parties represented. Mr. President, it's very kind of you. Great honor. I just meeting my son. Meet my son, Hunter. Mr. President, how are you? How are you, sir? Honor to meet you. How are you, sir? Chief of Protocol. I'm the Chief of Protocol. How are you? The same Chief of Bad to eat protocol. Come on. Thank you, sir. Thank you. Thanks for being here. Thank you, sir. Good luck. All right. Thank you, President Biden. Thank you for receiving me. I also would like to thank you. You phoned me yourself upon my election. 75 years of diplomatic relationship with Indonesia and the United States. 75 years. I'm proud that the partnership between our countries is stronger than it's ever been. And today we're going to discuss how we continue to strengthen that partnership. United States for us is a very great friend. United States supported us in our struggle for independence and helped us many times in our time of need. Therefore, I will work very hard to strengthen Indonesian-United States relationship, and I would like to work towards this end, that we have a strong cooperation. Once again, President Biden, thank you very much for... Thank you. Look forward to our discussion. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Informasi selanjutnya, pemirsa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan Indonesia berencana bekerjasama dengan Cina di bidang militer. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menceritakan pengalamannya saat ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto ketika berkunjung ke Cina beberapa waktu lalu. Kasal juga mengungkap peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Cina dalam segala bidang. Khusus di militer, nantinya akan dilakukan kerjasama di bidang pertahanan, termasuk kemungkinan adanya pengadaan alutsista dari Cina. Dari pembicaraan dengan seluruh pihak yang ada di Republik Rakyat Tiongkok, semuanya berjalan sangat harmonis ya. Kerjasama nanti akan banyak ditingkatkan di segala bidang. Khusus untuk militer juga akan ada kerjasama di bidang pertahanan. Termasuk kemungkinan adanya pengadaan alutsista dari Republik Rakyat Tiongkok. Pemirsa, di hari kedua dibukanya lapor Mas Wapres, kemarin puluhan warga mulai berdatangan ke Istana Wapres untuk menyampaikan pengaduan. Ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengecek langsung layanan pengaduan ini. Memasuki hari kedua dibukanya layanan lapor Mas Wapres, animo masyarakat untuk menyampaikan beragam keluhan semakin tinggi. Kemarin, puluhan warga terlihat mendatangi langsung pos atau layanan pengaduan lapor Mas Wapres yang berada di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menyempatkan diri untuk mengecek langsung layanan pengaduan tersebut ke salah satu ruangan di Istana Wapres. Gibran bahkan sempat berinteraksi langsung dengan warga yang melapor. Pemirsa, memasuki hari kedua program pengaduan lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden. Ini animo masyarakat atau warga Jakarta masih tinggi untuk datang langsung melakukan pengaduan atau laporan atas keluhan atau masalahnya masing-masing. Dan mereka berharap untuk masalah yang diadukan atau dikeluhkan oleh mereka akan sampai ke Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan nantinya akan mendapatkan solusi. Dan untuk prosedurnya sendiri, ini di Istana Wakil Presiden dibuka dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang dan ini dia pemirsa antriannya untuk warga yang datang langsung. Mereka dapat mengantri terlebih dahulu untuk nantinya dapat mendapatkan nomor antrian dan akan dipanggil satu persatu ke dalam untuk mereka menyampaikan keluhan atau pengaduan mereka ke staf yang ada di dalam Istana Wakil Presiden. Dari Istana Wakil Presiden sendiri juga menerima untuk pengaduan
aduan masyarakat tidak hanya dari Jakarta tapi dari seluruh Indonesia. Masalah-masalah akan dikumpulkan dan juga akan dikoordinasikan untuk menjadi atensi, akan dikoordinasikan kepada kementerian-kementerian terkait. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Rizky Solehudin melaporkan. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke kawasan padat penduduk di Kebonpala, Makassar, Jakarta Timur, serta Kampung Menteng Jaya dan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat. Dalam rangkaian kampanyenya ini, RK juga menyapa dan sekaligus mendengarkan curhatan dari para warga Jakarta. Debat kedua Pilgub Jawa Tengah berlangsung panas. Sepanjang debat, pendukung masing-masing paslon beradu yel-yel. Suasana debat pun sempat memanas setelah pendukung masing-masing paslon beradu yel-yel. Namun kondisi masih bisa dikendalikan oleh panitia debat. Tak hanya antar pendukung, debat antar calon gubernur dan calon wakil gubernur pun juga berlangsung cukup panas. Masing-masing paslon pun saling serang akan program yang diusung lawannya. Calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Taj Yassin Maimun, menyindir rencana calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Hendrar Prihadi, soal pembentukan BUMD. Hendrar Prihadi pun langsung menyerang balik Gus Yassin soal harga pupuk dan kesejahteraan petani di masa pemerintahannya. Menarik yang terakhir saya menarik tadi, Mas Hendi akan bikin namanya BUMD terkait apa tadi? Pembelian pupuk ya. Mas, hasil panen itu kami di Jawa Tengah sudah ada Mas BUMD-nya yang bernama Jateng Agro Berdikari. Jadi nggak perlu lagi bikin BUMD lagi. Dan ini satu-satunya yang kena inisiasi. Jadi buat kami Andika Hendi, program itu adalah harus ada kemanfaatannya buat masyarakat. Program kalau hanya tercatat sebagai program yang muluk-muluk supaya masyarakat kemudian melihat pencitraan, buat kami tidak akan melakukan gitu Gus. Mohon maaf Gus ya. Ilir, tabure wosumile. Debat diakhiri dengan lagu Ilir-Ilir yang dinyanyikan pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun. Debat yang digelar dengan tema membangun infrastruktur dan ketahanan pangan Jawa Tengah dalam menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat ini pun berjalan dengan lancar. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke kawasan padat penduduk di Kebonpala, Makassar, Jakarta Timur, serta Kampung Menteng Jaya dan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat. Dalam rangkaian kampanyenya ini, RK juga menyapa dan sekaligus mendengarkan curhatan dari para warga Jakarta. Belusukan ke kawasan padat penduduk Kebonpala, Makassar, Jakarta Timur, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil disambut riuh ratusan emak-emak. Kedatangan mantan gubernur Jawa Barat ini guna menyerap sejumlah aspirasi warga yang salah satunya mengeluhkan soal banjir. Selain ke daerah Kebonpala, RK juga melakukan belusukan ke Kampung Menteng Jaya dan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat guna mendengarkan keinginan dan harapan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Lewat belusukan, pasangan Suswono di Pilkada Jakarta ini juga sekaligus mensosialisasikan program-program pro rakyat seperti kredit mesra, modal usaha tanpa bunga dan tanpa agunan. Bertemu dengan warga menjadi prioritas utama ya, karena itu menjadi sebuah metode yang paling saya sukai. Mungkin media kan suka memantau ya antusiasmenya, dan memang mayoritasnya ibu-ibu yang luar biasa ekspresif. Kemudian mendengarkan curhatannya untuk dijadikan katalog permasalahan. Pada kesempatan ini, RK turut menegaskan setiap program yang sudah baik di era pimpinan terdahulu akan diteruskan. Bahkan kehadirannya di tengah-tengah warga juga untuk meyakinkan bahwa pasangan Ridho akan terus membersamai warga Jakarta.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul belusukan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan Sidul disambut meriah nyanyian Persija Jakarta, Kota Gue. Anak-anak muda Tanah Abang pendukung Persija menyambut Rano Karno saat tiba di Pasar Tanah Abang siang tadi. Mereka menyanyikan lagu Persija Jakarta Kota Gue dengan penuh semangat. Sidul berkeliling Pasar Tanah Abang mulai dari Blok A hingga Blok B. Tidak hanya berkeliling, Sidul juga menyapa pengunjung dan berdialog dengan para pedagang Pasar Tanah Abang. Dul menampung aspirasi pedagang yang berharap nasib mereka diperhatikan di tengah gempuran jualan online. Efeknya, karena itu lama-lama kita akan mengalokasi yang namanya kemudian nanti kita akan ada treatment khusus untuk penyewa gedung. Jadi mudah-mudahan kita bisa membantu. Dan alhamdulillah kan pemerintah pusat juga sudah membuktikan semua UMKM kan pinjaman di bank sudah dibuktikan. Itu arti indikasi bahwa ekonomi Indonesia akan mulai bergerak. Sebelum belusukan ke pasar, Dul sempat berkampanye di pelataran Istana Kurma di Jalan KH Mas Mansur, Tanah Abang. Dul bersama tokoh Betawi Bim Benyamin bernyanyi bersama lagu Sidul Anak Betawi. Dul juga berorasi menyampaikan program-program unggulannya jika dirinya terpilih menjadi Wakil Gubernur Jakarta mendatang. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan tegaskan Presiden Prabowo tidak pernah mengarahkan struktur negara untuk mendukung paslon tertentu di Pilkada 2024. Presiden Prabowo juga membebaskan masyarakat memilih calonnya sendiri. Menko Polhukam Budi Gunawan buka suara terkait video pernyataan dukungan Presiden Prabowo kepada salah satu paslon di Pilkada 2024. Menko Polhukam tegaskan Presiden Prabowo tidak pernah mengarahkan struktur negara untuk mendukung salah satu paslon. Kalau pertanyaannya apakah sesuai aturan boleh atau tidak, maka jawabannya dari sisi aturan yang kami lihat tidak ada hal yang dilanggar. Yang patut kita puji dari Bapak Presiden, beliau tidak mengarahkan struktur negara ini untuk bergerak memenangkan salah satu paslon. Tidak. Dan menyerahkan sepenuhnya pada rakyat untuk memilih paslon manapun, kan kira-kira begitu. Sebelumnya berada di media sosial, pernyataan dukungan Prabowo atas pencalonan Muhammad Lutfi dan Taj Yassin di Pilkada Jawa Tengah 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa 2 anak buah Thomas Lembong sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sementara itu, tim hukum Lembong mengajukan pra-peradilan karena menilai penetapan tersangka mantan Mendak tersebut tidak sah. Kejaksaan Agung memeriksa 2 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi impor gula dengan tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan 2 saksi tersebut merupakan bawahan Tom Lembong saat menjadi Menteri Perdagangan. Namun demikian, Kapus Penkum enggan menyebut materi pemeriksaan secara detail. Peran-peran beliau, ya kan, dia kan sebagai saksi. Kalau saksi itu apa? Apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui tentang peristiwa ini. Ya kan? Itulah peran saksi. Berarti bagiannya sebagai pekerjaan di bidang ya, sebagai kementerian. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Selain Thomas Lembong, Kejagung juga menetapkan tersangka lain berinisial DS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI.
Atas penetapan tersangka ini, tim kuasa hukum Tom Lembong mengajukan pra-peradilan dan telah mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum menilai penetapan tersangka Lembong tidak sah karena menilai penyidik Kejaksaan Agung tidak memiliki alat bukti yang cukup dan tidak memperlihatkannya ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian permohonan pra-peradilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur. Sehingga penetapan tersangka oleh KPK terhadap Sahbirin Nur dinyatakan tidak sah. Sidang putusan terkait permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur, tersangka kasus dugaan suap proyek di Kalimantan Selatan, digelar pada Rabu sore di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Afrizal Hadi dihadiri oleh tim kuasa hukum Sahbirin Nur atau Paman Birin dan juga kuasa hukum dari KPK. Dalam pembacaan putusan, Hakim Tunggal menyatakan penetapan Sahbirin Nur sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi dalam lingkup Dinas PUPR dinyatakan tidak sah. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan menerima dan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan dari pemohon Sahbirin Nur. Hakim juga menyatakan KPK dalam menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai tersangka tidak sesuai ketentuan hukum. Atas nama sebelum adalah tidak sah, tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karena penyidikan hukum tidak mempunyai form publikan. 6. Menghukum termohon untuk bagi jumlah nihil. 7. Menolak selain dan selebihnya. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur muncul kembali dan memimpin apel di kantornya setelah sempat dilaporkan hilang oleh KPK. Sudah menunjuk pelaksana begitu ya, supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah, kalau kemudian beliau aktif kembali, maka tentu akan dilakukan penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu. Kemarin kan karena keberadaannya tidak diketahui, ya ketika kemudian aktif kembali ya pasti akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dan meminta penjelasan dari beliau. KPK sebelumnya telah menetapkan Sahbirin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Pemprov Kalsel. KPK juga minta uang 13 miliar rupiah terkait kasus ini. Proyek yang menjadi objek perkara adalah pembangunan lapangan sepak bola senilai 23 miliar rupiah, pembangunan gedung sub-sub terpadu senilai 22 miliar rupiah, dan pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai 9 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan strategi dalam mengejar target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada 2028 mendatang. Zulkifli berencana menggenjot produksi dalam negeri melalui sejumlah langkah utama. Pertama, mengoptimalkan lahan yang ada. Menurutnya, lahan yang saat ini belum dimanfaatkan maksimal, terutama lahan tada hujan yang tergantung pada curah hujan. Zulkifli menyebut optimalisasi lahan ini sangat penting karena ada 20% lebih sawah yang idle atau mengatur karena tidak ada akses irigasi yang memadai. Kemudian melalui program cetak sawah baru di beberapa wilayah, misalnya Merauke. Langkah ini dilakukan untuk memastikan suplai beras yang mencukupi di masa mendatang, sehingga ketergantungan terhadap impor dapat ditekan. Selanjutnya, penyediaan pupuk secara tepat waktu. Zulkifli juga menekankan pada ketersediaan pupuk harus terjamin sebelum masa tanam dimulai. Dengan begitu, produksi padi bisa lebih optimal. Optimalisasi lahan yang ada. Lahan yang ada itu kan ada yang tada hujan. Nah, bagaimana kita harus ada irigasi, ya. Kalau ada bendungannya mesti kita buat tersier sekunder irigasi. Kalau tidak ada juga melalui pompa. Kalau irigasinya nggak naik airnya, ada juga pompa air, gitu, ya. Dan itu sudah ada di Mentan optimalisasi. Pemirsa, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman melakukan dialog dengan ratusan pelaku UMKM Kalimantan Barat sekaligus menyerahkan secara langsung penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Adapun realisasi penyaluran KUR secara nasional per 10 November 2024 mencapai 246,58 triliun yang diberikan kepada 4,27 juta debitur. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman melakukan dialog dengan ratusan pelaku UMKM Kalimantan Barat sekaligus menyerahkan secara langsung penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Maman memastikan penyaluran KUR kepada UMKM tak hanya tepat sasaran, melainkan harus mempertimbangkan aspek kualitas termasuk kepastian pembinaan terhadap penerima KUR.
Sehingga penyaluran KUR tak hanya disalurkan dalam konteks membantu modal saja, melainkan kepastian pendampingan agar meningkatkan skala usaha para pelaku UMKM. Adapun realisasi penyaluran KUR secara nasional per 10 November 2024 sebesar 246,58 triliun atau sebesar 88 dari target tahun 2024 sebesar 280 triliun rupiah. Angka ini diberikan kepada 4,27 juta debitur. Sementara realisasi penyaluran KUR di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 3,79 triliun kepada 52.959 debitur. Kita pemerintah akan ikut menggelontorkan ataupun membantu kredit usaha rakyat yang kita peruntukkan untuk betul-betul bagi para pelaku UMKM. Namun di sisi lain aspek kualitas juga harus kita pertimbangkan. Apa itu aspek kualitas? Jangan sampai uang yang sudah disalurkan itu terbelanjakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, tidak produktif. Maman menegaskan pemerintah mengupayakan KUR terserap dan dapat diakses optimal melalui sejumlah kebijakan pendukung termasuk pemberian subsidi bunga dengan mempertimbangkan aspek kualitas. Begitu juga dengan kebijakan penghapusan piutang oleh Presiden Prabowo Subianto kepada jutaan UMKM yang menjadi kebijakan afirmatif dan keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM sehingga diharapkan bisa ikut mendorong penyaluran KUR maupun kredit perbankan kepada UMKM. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, 30 lebih negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI dan Liga Arab hadiri konferensi luar biasa untuk membahas upaya hentikan kekejaman Israel terhadap Palestina. Ya, dalam konferensi ini Indonesia mengusulkan agar memutuskan seluruh hubungan ekonomi dengan Israel dan mendesak PBB untuk segera keluarkan Israel dari keanggotaan. Lebih negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI dan Liga Arab menggelar pertemuan konferensi luar biasa di Riyadh, Arab Saudi. Sejumlah kepala negara hadir dalam konferensi ini, termasuk Presiden Palestina Mahmud Abbas, Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati, dan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Anies Mata mewakili Presiden Prabowo. Konferensi ini fokus membahas kekejian Israel terhadap Palestina yang meluas pada Lebanon. Dalam kesempatan ini, Anies Mata menyampaikan 5 resolusi sebagai rekomendasi hasil konferensi. Antara lain, Indonesia meminta penguatan upaya diplomatik untuk akhiri kekejaman Israel di Gaza dan Lebanon. Hubungan ekonomi dalam bentuk apapun harus diputus. Indonesia juga mendesak pencabutan keanggotaan Israel di PBB. Mencegah semua upaya normalisasi hubungan dengan Israel dan bagi negara-negara anggota yang punya hubungan diplomatik selama ini untuk meninjau ulang kembali hubungan diplomatiknya. Kekejaman Israel terhadap Palestina merupakan ujian berat bagi Organisasi Kerjasama Islam OKI. Relevansi OKI ditentukan keberhasilannya mengatasi aksi brutal Israel yang belum terlihat kapan akan berakhir. Resolusi untuk mengucilkan Israel dari pergaulan internasional harus segera dilaksanakan agar Israel segera menghentikan aksi brutal di kawasan Palestina dan Palestina bisa segera mendapatkan kemerdekaannya. Indonesia bersama negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam berkomitmen untuk mengawal hingga Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Heri Kurniawan, Riyadh News melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Timnas Futsal Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF Futsal 2024 yang digelar di Thailand. Ya, dengan kemenangan ini, Timnas Futsal menyudahi puasa gelar selama 14 tahun. Timnas Futsal terakhir kali menjuarai ajang ini pada tahun 2010 lalu. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar bersama ratusan fans olahraga futsal tanah air menyambut kedatangan Timnas Futsal Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta.
Para pahlawan timnas futsal Indonesia berhasil keluar sebagai juara dalam turnamen Piala AFF Futsal 2024 Thailand usai mengalahkan Vietnam 2-0 di babak final. Di hari pahlawan kemarin, teman-teman pemain atlet timnas futsal kita sudah menjadi pahlawan yang sesungguhnya dan berhasil memenangkan piala ini. Ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua setelah 14 tahun menanti, akhirnya bisa kita bawa kembali. Dan ini menandakan bahwa futsal Indonesia naik kelas dan kita akan terus berlatih lebih keras lagi, mempersiapkan ke tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Setelah 14 tahun kita puasa gelar, alhamdulillah piala ini balik lagi ke Indonesia. Ini juga berkat doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Tanpa mereka semua kita bukan apa-apa. Keberadaan timnas futsal di ajang AFF 2024 menjadi pengalaman berharga untuk menghadapi berbagai turnamen internasional lainnya. Apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Asia Futsal 2026 yang rencananya digelar pada 14 hingga 31 Mei 2026. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Dias Triawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemain timnas Indonesia lainnya memulai latihan perdana menghadapi Jepang dengan latihan ringan di hotel. Ya, mereka akan hadapi Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat esok. Timnas Indonesia jalani latihan perdana di hotel setelah berkumpul untuk persiapan menghadapi laga Jepang dan Arab Saudi. Tidak hanya pemain yang tampil di liga lokal, pelatih Sintayong juga memanggil pemain abroad. Di latihan perdana ini, timnas hanya berlatih ringan, mulai dari lari-lari kecil hingga berlatih di gym. Latihan ini bertujuan untuk tingkatkan kebugaran para pemain sebelum jalani latihan sebenarnya di lapangan. Skuad Garuda akan hadapi Jepang pada Jumat 15 November dan kemudian lawan Arab Saudi di Stadion GBK. Pelatih Sintayong memanggil 27 pemain, termasuk pemain yang tampil di luar negeri, seperti Martin Pas, Ragnar Oratmangun, hingga Jay Itzes. Bek FC Copenhagen yang sedang dalam proses naturalisasi Kevin Dix diperkirakan juga akan memperkuat timnas. Sementara itu, timnas Jepang menggelar latihan perdana jelang menghadapi timnas. Dalam latihan yang digelar di lapangan Gelora Bung Karno hanya diikuti oleh 6 pemain. Setelah tiba di Indonesia, timnas Jepang langsung menjalani latihan perdana di lapangan A Gelora Bung Karno. Latihan baru diikuti 6 pemain, yakni 4 pemain abroad dan 2 bermain di liga lokal. Para pemain menjalani latihan ringan dipimpin oleh pelatih Hajime Moriyasu. Meski baru diikuti 6 pemain, Samurai Biru menginformasikan pemain lainnya sudah datang ke Indonesia, namun tak diikuti latihan. For the match, we will win. You will win, okay. We are strong, very strong. That's why, okay, we will win. So you guys will train in Indonesia. Good team, huh? Good team. Good team. Indonesia is a good team. Yeah, good team. Okay. So they grow up. how about the score, sir? The prediction of the score. Difficult score. But okay, we will win. Sementara itu, sejumlah pemain timnas Indonesia sudah berkumpul, baik yang datang dari klub mereka di Eropa maupun dari klub lokal mereka. Pemain abroad yang sudah hadir yakni Justin Hubner, Ivan Jenner, Martin Paes, hingga Sandy Walsh. Sementara mayoritas pemain yang bermain di klub 1 Liga Indonesia sudah hadir. Latihan timnas akan segera digelar di Kompleks Senayan, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.